Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran Kamila, yaitu tentang hidrokarbon. Dalam hal ini kita ambil yaitu alkana. Senyawa alkana merupakan hidrokarbon alipatik jenuh dengan rantai terbuka dan semua ikatan antar karbonnya tunggal. Alkana memiliki rumus umum perbandingan antara C dan H-nya adalah CnH2n plus 2. Artinya, jika C-nya 1, hanya maka 2 kali 1, 2 ditambah 2, 4. Berarti karena untuk C1 adalah hanya 4. Untuk C2 berarti hanya 6. C3 hanya 8 dan seterusnya. Lahirlah deret homolog. Deret homolog itu adalah sekelompok senyawa yang memiliki rumus umum sama dan sifat mirip. Nah, untuk alkana ya silahkan hafalkan 10 deret homolog, di mana nama alkana itu adalah nomenklatur dari jumlah C-nya untuk awalnya. Misalkan met 1 C-nya berarti nanti diberi akhiran ana jadi metana. Et 2 jadi etana. Prop 3 jadi prona. Nah, selanjutnya silahkan hafalkan atau pahami tabel deret homolog alkana sebagai nama dasar alkana. Selanjutnya kita akan mempelajari atau memahami tata nama alkana menurut IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. Ya. Untuk rantai tidak bercabang, maka nama alkananya atau nama senyawanya sesuai dengan deret homolog atau jumlah C pada deret homolog, tetapi diawali dengan huruf N yang artinya normal. Misalkan, bila dalam struktur itu ada C-nya 4, berarti C4 adalah butana. Maka tinggal diberi awalan N, jadi namanya normal butana. Kalau 5 ya pentana, jadi N pentana. Ya. Sedangkan untuk rantai karbon bercabang, maka ada aturannya. Yang pertama, tentukan dulu rantai utama. Yaitu rantai utama itu yang C-nya panjang atau terpanjang. Ya, rantainya terpanjang. Nah, itu untuk nama alkananya. Langkah selanjutnya tentukan cabang, yaitu C yang terikat pada rantai utama cabang itu. Nah, cabang biasanya dari nama alkil. Alkil itu adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Sehingga namanya pun nama seperti alkana, tetapi akhiran ana diganti il. Contoh, pada alkana C1 hanya 4. Itu namanya metana. Sehingga kalau dia hilang satu atomnya berarti C1 hanya 3. Maka namanya bukan metana lagi, jadi metil. Untuk C2 hanya 6 harusnya pada alkana, itu namanya etana. Pada alkil C2H5 namanya etil. Dan begitu seterusnya. Setelah menentukan cabang, baru beri nomor pada rantai terpanjang di mana cabang sekecil mungkin. Ya, kita ambil contoh nih. Ya, ada 5 nih rantai utamanya. Nah, penomoran dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Dari depan atau dari belakang? Nah, berhubung cabang ya metil dekat dari kanan atau dari belakang, maka penomoran dari belakang. Dari belakang nomor 2 kan. Kalau dari depan kita coba ternyata nomor 4. Berarti namanya yang benar adalah 2 metil pentana. Jadi susunannya sebutkan cabang dengan nomornya, sebutkan rantai utamanya. Contoh berikutnya silahkan pelajari. Selanjutnya, ya untuk bila cabang lebih dari 1 dan sejenis. Misalkan metilnya ada 2, tidak usah disebut metil-metil. Cukup diawali dengan kata di yang artinya 2. Kalau 3 ya tri, kalau 4 ya tetra. Contoh, nah di sini ada contoh yang pertama, ada nama rantai utama atau rantai utamanya ada 3 nih, propana. Nah, sedangkan pada nomor 2 dari propana ada 2 cabang, yaitu etil dengan etil. Metil dengan metil, maaf ya, metil dan metil. Maka namanya jangan pakai metil-metil. Cukup sebutkan nomor cabangnya, yaitu nomor 2 dan nomor koma 2 strip di. Nah, 2 metil propana. Nah, yang selanjutnya ini ada 3 nih. Rantai utamanya ada 4. Cabangnya ada 3. Pada nomor 2 ada 2.
ya metilnya, pada nomor 3 ada 1. Maka ditulis namanya ada 2,2,3. Nah, karena cabangnya 3 yang sendiri, trimetilbutana. Selanjutnya bila substituennya atau cabangnya ditulis atau berbeda, maka cara menulis cabang di dalam nama sesuaikan dengan urutan abjad. Misalkan cabangnya ada metil, ada etil, maka etil dulu yang ditulis baru metil. Ya. Nah, contoh nih, di sini ada nama alkana bisa dilihat ada 7 ya. 7 berarti heptana. Nah, pada nomor 2 ada metilnya 2. Pada nomor 4 ada isoprofil. Pada nomor ada etil. Ada metil, ada etil, ada isoprofil. Dari ketiga cabang tersebut, tentunya lebih awal. Maka cabang yang abjadnya lebih dulu disebut. Nah, karena kebetulan etil itu pada posisi nomor 5 pada rentu utama, maka disebut 5 etil. Yang kedua isopropil. Kan kemudian pada nomor 4, pada 4 isopropil. Nah, sedangkan metil terakhir. Karena ada 2 seperti aturan yang sebelumnya, tidak ditulis metil-metil, cukup 2,2 dimetil heptana. Nah, itulah ya contoh dari tata nama untuk senyawa alkana bercampur. Selanjutnya dari tata nama tersebut kita juga kadang disuruh rumus struktur. Ya dari nama, misalkan 3 etil, 3,5 dimetil heptana ya. Prinsipnya sama. Kalau di sini tuliskan rantai terpanjangnya. Kemudian tentukan cabangnya. Ya. Kemudian yang terakhir lengkapi pada rantai terpanjangnya di mana ikatannya harus 4. Nah, contoh bisa dilihat, ya dipelajari sendiri, insya Allah bisalah, karena ini sudah jelas. Demikian mungkin pelajaran kali ini. Di pertemuan berikutnya tentu akan ke isomer alkana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.